Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Putri Novitasari. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menganalisis SEM dengan menggunakan Smart PLS dan variabel intervening. Nah, di sini saya mengambil studi kasusnya yaitu pengaruh kompensasi dan pengembangan karir dalam meningkatkan semangat kerja karyawan pada PT Coca-Cola di Medan melalui kepuasan kerja sebagai variabel intervening. Nah, sebelum itu kita buka dulu aplikasi atau software Smart PLS-nya. Nah, kemudian di sini klik file, lalu pilih yang create new project. Nah, di sini saya bikin datanya Smart PLS. Nah, kemudian di sini kita klik yang double klik to import data. Nah, di sini pilih data yang akan kita analisis. Nah, di sini saya sudah menyiapkan data dengan format CSV. Nah, kemudian klik dua kali di bagian Smart PLS-nya. Di sini kita akan membuat gambar model yang akan kita analisis, yaitu kita drag yang bagian X1 sampai X4 sampai X5, kemudian kita drag seperti ini. Begitu juga yang X2.1, X2.2, X2.3 kita drag ke sini, dan Z1, Z2, Z3, Z4 sebagai variabel interveningnya. Kemudian Y1, Y2, Y3, Y4. Nah, ini kita rapikan dulu. Nah, setelah ini di sini kita konekkan menggunakan tanda panah ini. Kita konekkan antara variabel 1 dengan variabel interveningnya, variabel 2 ke variabel intervening, kemudian ke variabel Y-nya. Nah, setelah seperti ini saya ubah. Saya ubah ke sebelah kanan. Nah, pada variabel 1 saya ganti namanya dengan kompensasi. Variabel 2 pengembangan karir. Variabel Z-nya kepuasan kerja. Dan variabel Y-nya yaitu semangat kerja. Nah, sebelum itu setelah semuanya sudah biru seperti ini, itu tandanya sudah terkonek. Nah, kemudian kita lakukan calculate
PLS algorithm. Nah, ini biarkan aja seperti ini, kemudian start calculation. Nah, di bagian pertama yang akan kita lihat, yang akan kita analisis yaitu uji model pengukuran atau outer model. Nah, di sini outer model ini yang kita uji yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas ini ada dua, yaitu validitas konvergen yang pertama, yaitu digunakan untuk mengukur validitas indikator refleksif sebagai pengukur variabel yang dapat dilihat dari outer loading dari masing-masing indikator variabel. Dalam hal ini, untuk mengevaluasi nilai validitas konvergen adalah dengan nilai loading factor dan nilai average variance extract atau AV. Nah, jadi di sini yang pertama yang kita lihat yaitu loading factor. Kita buka di bagian Smart PLS yang bagian outer loading. Nah, seperti ini. Nah, jadi bisa kita lihat dari Smart PLS-nya. Nilai untuk variabel kompensasi atau X1 yaitu untuk indikator pertama hasilnya 0,733, 0,93, 938 untuk indikator X12, dan di sini sudah saya pindahkan ke Word-nya. Nah, di sini nilainya bisa kita lihat suatu indikator dikatakan valid jika mempunyai nilai loading factor di atas 0,7. Nah, di sini kita lihat nilai semua indikator setiap variabel nilainya berada di atas 0,7. Nah, untuk itu berdasarkan tabel di atas melalui pengukuran model atau outer loading menyatakan bahwa semua indikator memenuhi kriteria atau dinyatakan valid. Nah, setelah itu yang kedua yang kita lihat adalah di bagian construct reliability dan validity. Nah, kita lihat di sini di construct reliability dan validity. Nah, di sini Hare pada tahun 2010 mengemukakan bahwa jika suatu model mempunyai nilai AV di atas 0,5, maka model tersebut dikategorikan mempunyai validitas konvergen atau konvergen validity yang tinggi. Berdasarkan data di atas, diketahui bahwa seluruh variabel yang diuji dalam penelitian ini lebih besar dari 0,5, sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh data adalah valid. Nah, kita lihat di bagian average variance extract-nya ini. Kita lihat semua data berada di atas 0,5. Nah, jadi kita bisa simpulkan bahwa data tersebut valid. Nah, kemudian selanjutnya yaitu pada uji validitas diskriminan, yaitu dinilai berdasarkan Forner-Larker, kriterian, dan cross-loading dari setiap variabel untuk melihat apakah model penelitian memiliki validitas diskriminan atau diskriminan validity yang baik. Nah, di sini kita lihat di diskriminan validity. Nah, yang pertama kita lihat Forner-Larker kriterian. Nah, di sini untuk mendapatkan validitas diskriminan yang baik dari suatu model penelitian, maka akar dari AV pada konstruk harus lebih tinggi dibanding korelasi konstruk dengan variabel laten lainnya. Nah, kita lihat di sini nilai masing-masing konstruk dari output di atas bahwa korelasi konstruk setiap variabel lebih tinggi dibandingkan korelasi konstruk pada variabel laten lainnya. Maka dari itu tidak perlu lagi melakukan penghapusan pada indikator yang paling rendah. Nah, kita lihat di sini 0,831 paling tinggi di antara yang lainnya, dan ini juga seperti itu. Di sini juga seperti itu.
Nah, jadi untuk itu kita tidak perlu lagi melakukan penghapusan pada indikator yang paling rendah. Nah, kemudian selanjutnya pada cross-loading. Nah, hasil cross-loading harus menunjukkan bahwa indikator dari setiap konstruk harus mempunyai nilai yang lebih tinggi dibanding indikator pada konstruk lainnya. Nah, kita lihat di sini cross-loading di bagian sini. Nah, di sini sudah saya kopikan di Word, sudah saya pindahkan nilainya di Word. Nah, kita lihat di sini. Untuk variabel pertama, kompensasi atau X1, kita lihat indikator X1 sampai X5 lebih besar dibandingkan nilai pada variabel pengembangan karir, variabel semangat kerja, dan kepuasan kerja. Nah, begitu juga dengan pada variabel pengembangan karir atau X2-nya, pada indikator X2.1 sampai X2.3, yaitu lebih besar nilainya dibandingkan dengan variabel yang lainnya. Nah, pada variabel semangat kerja juga lebih besar dibandingkan dengan variabel lainnya. Dan yang terakhir, pada nilai variabel kepuasan kerja juga nilainya lebih tinggi dibandingkan dengan variabel lainnya. Nah, kemudian berdasarkan dari tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai loading faktor untuk setiap indikator dari masing-masing variabel laten memiliki nilai loading yang lebih tinggi atau yang paling tinggi dibanding nilai loading faktor jika dihubungkan dengan variabel laten lainnya. Hal ini berarti bahwa setiap variabel laten memiliki diskriminan validitas yang baik. Nah, kemudian selanjutnya kita lihat di bagian uji reliabilitas. Nah, uji reliabilitas dalam PLS dapat menggunakan dua metode, yaitu Cronbach's alpha dan composite reliability. Nah, di sini kita lihat di bagian construct reliability-nya. Nah, pada Cronbach's alpha, nilai yang diharapkan yaitu harus lebih besar dari 0,7. Untuk semua konstruk dan composite reliability mengukur nilai reliabilitas sesungguhnya dari suatu variabel, sehingga nilai composite reliability selalu lebih tinggi dibandingkan nilai dari Cronbach's alpha. Nilai composite reliability harus lebih besar dari 0,7. Dari output di atas kita lihat, bisa kita simpulkan bahwa semua konstruk reliable baik Cronbach's alpha maupun composite reliability karena mempunyai nilai lebih besar dari 0,7. Nah, kita lihat di sini Cronbach's alpha dan composite reliability nilainya lebih besar dari 0,7. Nah, maka dari itu bisa disimpulkan bahwa semua konstruk adalah reliable. Nah, kemudian selanjutnya kita lihat di bagian uji model struktural atau inner model. Nah, di inner model ini yang diuji yaitu R-square dan Q-square. Nah, untuk melihat nilai R-square ini, kita bisa lihat dari PLS yang R-square. Nah, nilai R-square adalah koefisien determinasi pada konstruk endogen. Menurut Chin tahun 1998, nilai R-square sebesar 0,67 dinyatakan kuat, 0,33 moderat atau menengah, dan 0,19 lemah. Nah, kita lihat dari tabel R-square ini. Nah, di sini terlihat R-square dari kepuasan kerja adalah sebesar 0,528. Nah, hasil ini menunjukkan bahwa sebesar 52,8% variabel kepuasan kerja dapat dipengaruhi oleh variabel kompensasi dan pengembangan karir, sedangkan 47,2% dipengaruhi oleh variabel lainnya di luar penelitian. Nah, begitupun pada variabel semangat kerja, yaitu diperoleh nilai sebesar 0,634. Hasil ini menunjukkan bahwa sebesar 63,4% variabel semangat kerja dapat dipengaruhi oleh variabel kompensasi dan pengembangan karir, sedangkan 36,6% dipengaruhi oleh variabel lainnya di luar penelitian. Jadi, semakin tinggi nilai R-square, maka semakin besar kemampuan variabel independen tersebut dapat menjelaskan variabel dependen, sehingga semakin baik persamaan struktural.
Nah, kemudian pada chi-square atau chi kuadratnya, yaitu chi-square test dalam PLS digunakan untuk relevansi prediksi atau prediktif relevansi dalam model konstruktif. Chi-square mengukur seberapa baik nilai observasi yang dihasilkan oleh model dan juga estimasi parameternya. Menurut para ahli, jika nilainya lebih besar dari 0, maka sudah memiliki nilai observasi yang baik. Nah, untuk melihat nilai chi-square ini, kita bisa kembali ke Smart PLS ini. Kemudian di sini kita calculate di bagian blindfolding. Nah, biarkan saja seperti ini, kemudian start calculation. Nah, di sini kita bisa melihat nilai dari chi-square-nya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa nilainya semua berada di atas 0 atau lebih besar dari 0. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa semua nilai memiliki observasi yang baik atau construct cross validated redundansinya dinyatakan baik. Nah, kemudian pada uji hipotesis kita bisa kembali seperti tadi. Kemudian di halaman depan ini kita klik lagi calculate, kemudian pilih yang bootstrapping. Nah, biarkan saja seperti ini. Lalu start calculation. Nah, di sini sudah keluar nilai dari hipotesisnya. Pengujian hipotesis didasarkan pada nilai yang terdapat pada analisis struktural model, serta melihat nilai T statistik dan nilai p-values. Nilai T statistik harus lebih besar dari 1,96 dan penelitian dapat diterima apabila p-values-nya lebih kecil dari 0,05. Nah, di sini kita lihat pada tabel berikut terlihat jelas bahwa hipotesis yang diterima itu hanya hipotesis 3 dan 4. Nah, hipotesis 3 diduga kompensasi berpengaruh positif terhadap semangat kerja. Nah, kita lihat di sini hipotesis ketiga yaitu kompensasi berpengaruh positif terhadap semangat kerja. Nah, kemudian hipotesis 3 diterima karena nilai original sampelnya sebesar 0,712 dan T statistiknya sebesar 6,419, yang berarti nilai tersebut di atas 1,96, maka dapat disimpulkan bahwa kompensasi berpengaruh positif terhadap semangat kerja dan hipotesis 3 dapat diterima. Di sini kita lihat juga p-values-nya lebih kecil dari 0,05. Nah, kemudian pada hipotesis keempat, yaitu diduga pengembangan karir berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja. Nah, kita lihat pengembangan karir berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja. Nah, hipotesis 4 diterima karena nilai original sampel sebesar 0,695 dan T statistik sebesar 5,581, yang berarti nilai tersebut di atas di atas 1,96. Maka dapat disimpulkan bahwa pengembangan karir berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja dan hipotesis 4 dapat diterima. Nah, kita lihat di sini hipotesis 4 nilainya lebih besar dari 1,96 dan bernilai positif. Nah, untuk itu hipotesis 4 dapat diterima. Nah, kemudian yang terakhir ada specific indirect effects. Nah, itu kita lihat dari specific indirect effects. Nah, dari sini. Nah, di sini kita bisa lihat pada tabel di atas diketahui kompensasi atau variabel X terhadap semangat kerja variabel Y
dan kepuasan kerja sebagai variabel interveningnya tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap karena nilai pada T statistik harus di atas 1,96, nilai p-values harus di bawah 0,05 dan pada original sampel nilainya harus positif. Nah, kita lihat di bagian pertama ini, kita lihat di original sampelnya negatif. T statistiknya tidak memenuhi syarat karena di bawah 1,96 dan p-values-nya lebih besar dari 0,05. Maka dari itu tidak berpengaruh signifikan. Nah, kemudian pada pengembangan karir atau variabel X-nya, kemudian terhadap semangat kerja, variabel Y-nya, dan kepuasan kerja sebagai variabel Z, begitu juga tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Karena kita lihat di sini nilainya negatif, original sampelnya, T statistiknya juga tidak memenuhi syarat karena di bawah 1,96 dan p-values-nya lebih besar dari 0,05. Nah, maka dari itu pada bagian kedua ini juga tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai tutorial SEM dengan Smart PLS ini. Apabila ada salah atau kekurangan, saya mohon maaf dan semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa.